Ya, saudara, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bang Story, Bang Lestari, Bang ya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Dan Bang, kita lanjut lagi Bang. Tadi kan sudah beberapa penyelamatan juga disampaikan Bang, mulai dari ular, penyelamatan evakuasi masyarakat, dan saat ini kita mau bahas ini Bang, terkait kebakaran ya di Kota Jambi ini cukup tinggi Bang ya, dibanding tahun lalu dengan sekarang juga cukup turun Bang ya. Mungkin boleh jelasin Bang penyebab turunnya apa tuh kasus kebakaran di Kota Jambi ini sendiri, apa sih Bang penyebabnya sih? Baik, terima kasih Bu Lili dan kepada seluruh pemirsa Sapa Kompas TV Sapa Jambi. Kebakaran di Kota Jambi alhamdulillah jauh menurun. Sampai dengan bulan Juli ini 55 kali kejadian, namun tidak mengakibatkan ada korban jiwa, namun juga kali kejadian kebakaran sampai menghabiskan sekitar 32 unit rumah seperti tahun yang lalu. Kalau yang tahun yang lalu itu sampai 32 unit rumah terbakar. Yang pertama. Yang kedua, kebakaran ini kalau kita lihat memang menurun itu salah satu juga mungkin bisa saja kami sudah mensosialisasikan nomor 0811 7113 113, mungkin ada beberapa masyarakat yang menyimpan atau membaca atau masyarakat yang melihat mengikuti Instagram kita, media sosial kita, sehingga masyarakat tahu penyebab kejadian kebakaran itu. Yang selanjutnya lagi, kenapa mungkin jadi penurunan juga, karena kita setiap kali terjadi kebakaran kita kembalinya dengan konvoy Bung Dedi. Misalnya ada kebakaran di daerah suatu kecamatan. Nah, pada saat habis setelah selesai kebakaran itu, armada kita kembalinya konvoy. Dari semua Bang. Ya, berbaris konvoy ya, untuk menuju ke Mako Damkar. Ini salah satu tujuannya adalah bukan untuk sok-sokan, bukan untuk membuat masyarakat terganggu lalu lintas, tidak, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa kami sedang habis melaksanakan tugas pemadam kebakaran. Seyogianya kalau masyarakat yang melihat mobil pemadam kebakaran, pasti mereka akan berpikir, ada kebakaran di mana. Kalau si suami begitu dia pulang, dia akan mengingatkan istrinya, saya tadi melihat mobil pemadam kebakaran konvoy, pasti ada kebakaran di sana, kamu hati-hati. Ya. Suami istri juga mengingatkan anaknya, si anak juga bisa saja mengingatkan orang tuanya kalau melihat pada saat tadi kondisi kebakaran. Dan ini salah satu juga kita buat seperti itu, sehingga walaupun kita diatur oleh undang-undang lalu lintas ya, peringkat pertama harus didahului, tapi ketika pulang kita memang harus konvoy dengan teratur untuk kembali, dan itu dilihat oleh masyarakat. Karena tujuan masyarakat pasti secara otomatis Bung Dedi kalau melihat ada mobil kebakaran konvoy, ada kebakaran di mana ya? Nah, tentu Bung Dedi pasti akan nelfon istri, kompor di rumah udah dimatikan belum? Listrik udah dimatikan belum? Nah, itu salah satu juga. Selanjutnya juga kita sering juga kita mengedukasi setelah kebakaran itu apa sih penyebabnya kebakaran. Di sekitar kebakaran tersebut, misalnya kebakaran rumah, ada kan lebih banyak orang yang menonton setelah selesai daripada menolong. Nah, ketika mereka menonton itu yang paling kita dapatkan sering meng-share ke min kebakaran, bukan kepada damkar. Saya itu udah damkar. Iya, kalau udah selesai ada apa? Ini kebanyakan seperti itu. Maka juga kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai kita memvideokan didahulukan kepada min. Ya, min tertentu lah, saya nggak tahu lah pokoknya kan. Itu kan udah langsung beredar ya, kan begitu. Nah, kita berharap jangan sampai kita kasihkan nomor layanan kita, tolong disimpan dan seterusnya. Nah, sehingga masyarakat juga lebih tahu, jangan sampai mendekati kebakaran itu atau menghubungi sesuatu yang bukan apa, karena keterlambatan 1 menit 2 menit sangat berharga bagi kita. Sering kita juga dikatakan terlambat pemadam kebakaran, bukan karena terlambat, tidak, laporan yang masuk kepada pemadam kebakaran itu yang terlambat itu. Nah, selanjutnya ketika terjadi kebakaran memang masyarakat ini tidak tahu bahwasanya harus segera harus matikan di sana, matikan di sini. Kita ini memproteksi jangan sampai penyebaran ini nyebar. Misalnya satu rumah di sebelahnya tidak terbakar, kita proteksi. Jangan ada penyebaran dulu. Kalau rumah yang kebakaran ini kita lihat titiknya, kalau udah terbesar itu
itu udah mati pasti akan sulit dipadamkan. Tetapi rumah sebelahnya jangan sampai nyebar. Nasi sebelahnya dulu Iya, berarti, Bang, ya? iya. Tetapi kecuali kita datang masih sedikit terbakar, oke, nggak masalah. Nah, rata-rata seperti itu, masyarakat tidak paham. Dan selanjutnya masyarakat tidak tahu. Ya, kalau terjadi kebakaran sangat berisiko tinggi kalau itu kabel listrik itu terbuka, jatuh ke lantai, kena air, bisa kesetrum. Nah, ini juga kami sampaikan. Masyarakat ini ada yang megang segala sesuatu, tangannya basah. Kita saja mau terjadi kebakaran, kita menghubungi PLN dulu, tolong dipadamkan. Kita tidak mau mengambil risiko. Jadi kalau anggota kita sudah megang nozzle itu, selang air itu, kalau udah kita nyemprot, ada percikan dari kabel listrik itu kena, itu airnya itu berbaring itu ke tangan anggota. Kanan ini, Bang. Iya. Jadi bukan gampang untuk memadamkan api itu. Yang kedua, masyarakat kadang-kadang begitu kita sampai memegang selang, ingin menyerap, dia nggak tahu itu tekanan air itu sangat kencang. Kalau orang nggak biasa, bisa nyempak ke mukanya. Makanya ada teknik untuk memegang selangnya. Maka kita biarkan kami bekerja ketika terjadi pemadaman kebakaran. Ada juga yang masyarakat ingin mencoba-coba menyalakan pemadam kebakaran. Saya sudah tegaskan kepada seluruh kota, apabila seandainya kondisi tidak aman, balik kanan kalian, biar mereka yang madamkan. Kalau kita sudah datang, tetapi kita tidak dihargai dan tidak ada pengamanan segala macam, daripada mobil kita dibakar, seperti petugas juga. juga. Iya. Nah, itu saya suruh balik. Akhirnya masyarakat sekarang sudah banyak tahu tugas-tugas pemadam kebakaran itu bagaimana, jangan mendekati objek kebakaran. Nah, yang selanjutnya, Bung Deddy, kebakaran ini penyebab. Ya, penyebab. Jadi saya sampaikan di beberapa kami tertolong dengan media, ya, baik media cetak, elektronik, media online, kami sangat tertolong, ataupun dari media sosial yang kami punya. Nah, untuk menyebarkan informasi bahwasanya kebakaran itu bukan musibah. Saya sampaikan, kebakaran itu bukan musibah, tapi karena kelalaian dan kesengajaan. Karena kelalaian dan kesengajaan. Jadi penyebabnya banyak sekali di Kota Jambi, dan itu kalau yang saya sampaikan nanti itu semua sudah pernah terjadi. Pertama, karena petir. Kita udah petir, ada daerah yang memang rawan kena sambar petir walaupun data lama ada. Tetapi ketika terjadi hujan petir, ya cabut kelistrikan. Jangan sampai terjadi konsleting akhirnya terbakar. Itu ada. Pernah kejadian pada hujan-hujan. Siapa bilang pada saat hujan terjadi kebakaran? Ada, Bung Deddy. Ada juga. Ada, karena sambar petir. Ada, dan itu kami sudah alami. Berarti imbang-imbang dan seperti juga Bang disampaikan, karena boleh kita bilang sebagai masyarakat juga nggak memahami soal itu, Bang, baik terkait dengan listrik itu, Bang, ya. Nah, ada juga yang masalah kelistrikan ini yang paling banyak terjadinya bukan karena korsleting listrik, salah. Jadi apa itu, Bang? Bukan, itu karena kelalaian dan kesengajaan. Korsleting listrik. Nah, pertama, kenapa lalai? Kita sudah tahu bangunan rumah kita ini 30 tahun. Pernahkah kita mengecek ulang bangunan rumah kita, jaringan instalasi listrik kita? Sudahkah sesuai dengan standar nasional Indonesia? Kalau memang perlu, tahun berapa kita bangun, panggil instalator, cek, udah aman nggak? Aman. Itu yang pertama dulu, Pak. Memastikan dulu ya, Bang. Sehingga kami pernah melakukan pengecekan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Jambi. Dia rumah sakit sudah sangat tua sekali, mungkin lebih tua umurnya dari saya. Begitu kita naik ke atas, itu yang namanya kabel listrik, itu kabel listrik telanjang, nggak ada masuk pipa. Nah, kalau itu saling seperti digigit tikus, yang bersentuhan, pasti ada kan korsleting di atas. Nah, sementara yang plafon itu plafon yang mudah terbakar karena bangunan tua. Itu ada, Pak. Makanya bangunan tua itu lebih hati-hati loh kalau kita melihat bangunan tua. Itu satu mengenai standar kelistrikan rumah. Yang kedua, adalah penyebab yang saya bilang tadi, bukan musibah tapi kelalaian saja. Ada, kita temukan waktu kebakaran rata dengan tanah, kita investigasi, verifikasi, pada saat mau pergi ke luar rumah, si anaknya sedang mencas HP. Si bapaknya nyuruh cabut, ternyata si anaknya nggak mau. Nanti aja nunggu pulang, Pak. Pergi si bapak sama si anak ini.
Setelah begitu terjadilah yang muatan dari beban charger ini yang tidak sanggup lagi menampung, konsleting terbakar. Jadi hati-hati, kalau kita mencolok sesuatu memang sudah nggak apa, kita cabut saja. Itu yang beresiko mungkin, apalagi sifatnya kelistrikan. Begitu sampai ke rumah, rata dengan tanah. Yang kedua, kipas angin. Kipas angin jangan salah, Pak. Kalau kita punya kipas angin sudah mati tapi masih kecolok listriknya, cabut saja kalau nggak dipakai. Jadi mengatakan arus juga cukup berbahaya juga berarti. Iya, karena rata-rata kayak salah satu sekolah SLB itu kipas anginnya kecolok, jadi aliran kabel listriknya masih ngalir ke konduktornya, masih ngalir ke konduktor, itulah terjadi apa panas, konsletnya apa konsletnya akhirnya terbakar. Yang selanjutnya dispenser sudah habis galonnya masih kecolok, meledak. Magicom yang sudah habis nasinya tapi nggak dibuka, nggak dicabut, meledak juga. Sudah itu charger, ya casan selain charger udah tuh laptop, begitu juga. Jadi banyak beberapa kelistrikan ini yang memang kita sebenarnya kelistrikan ada bebannya yang harus memang tertentu yang harus sudah kita cabut. Yang paling sering adalah kipas angin, Pak. Ada yang pada saat dia meninggalkan syarat mengenai mesin cuci, begitu juga. Nah, tidak otomat, sebenarnya ada juga kejadian seperti itu. Nah, selain itu juga menghidupkan sesuatu itu di daerah yang mudah terbakar. Contoh Petra Miti di Simpang Limbo, si anaknya main kembang api, begitu menghidupkan percikannya tuh kena dekat Petra Mini, meledak, Pak. Ada kejadian seperti itu. Berarti banyak kejadian itu, banyak kejadian kelalaian yang dilakukan. Terus yang kedua mungkin paling banyak juga di kasus ini di kelistrikan ya kan, yang terutama. Terus selain kelistrikan untuk hal-hal yang di selain gas Pak, selain kelistrikan juga gas, Pak. Contoh gas, misalnya gas ini kita sudah tahu begitu kita masuk, gas kita ini bocor, kita masuk ke dapur. Nah, ini saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, apabila gas ya bisa tidak kita masuki ke rumah kita yang kita tinggalkan, tiba-tiba kita masuk ada bau gas di dalam ruangan. Yang pertama saya sampaikan untuk tidak menghidupkan kelistrikan terlebih dahulu di sekitar area tersebut, baik menghidupkan TV, menghidupkan apapun, untuk tidak membuka kulkas. Biasa kulkas itu berdekatan dengan tabung gas, dengan dapur, jangan. Tetapi yang harus dilakukan adalah bukalah ventilasi udara dulu, sehingga bau dari gas itu keluar. Baru ya cabut regulator, keluarkan dulu tabung gasnya dan baru periksa. Nah, kebakaran yang pernah terjadi juga gara-gara tabung gas ini seperti di salah satu kelurahan yang tahun lalu hampir 32 unit rumah terbakar. Ini ibunya nih masak telur, begitu masak telur ditinggalkannya. Nah, mematikan kompor gasnya mungkin lupa mematikan, atau mematikan hanya satu kali, tak, itu harus 2 kali, Pak. Kalau nggak diperiksa betul. Nah, minyaknya masih ada dalam kuali, dia keluar, pintu rumah dikunci. Rumah itu rumah papan, untuk di jalan saja itu ada papan lantainya. Sebelahnya rumah papan, dan rumah itu 30 ini rumah papan semua. Nah, setelah itu apinya terbakar, dinginnya itu api terbakar, akhirnya terjadilah penyebaran di lain. Dan pada saat itu ada tabung gas juga, akhirnya tidak bisa terselamatkan 30 unit rumah terbakar. Jadi, dan juga ada juga yang sampai tidur, misalnya kita ini karpet sekarang, tanpa sadar kita ngerokok. Begitu ngerokok, ya memang nggak ada ruang asap terbuka, tapi sampai tertidur ini jatuh rokok. Begitu rokok jatuh kita nggak tidur. Ada di salah satu rumah itu gara-gara dia ngerokok sampai nonton jatuh terbakar, Pak. Gitu. Jadi penyebab kejadian kebakaran itu sebenarnya kalau kami katakan bukan korsleting listrik, bukan, tetapi kebanyakan adalah kelalaian dan kesengajaan. Dia ini sudah tahu itu berbahaya,
Contoh Tapi nggak kulkas. lakukan nih, Iya, contoh kita seperti yang di Sumatera Boronegoro kemarin kejadian kebakaran salah satu kafe yang terbakar, itu colokannya itu terlalu banyak Pak, hampir 10 colokan tuh, sebelum dicambung lagi kabel itu nggak sanggup, disitulah kulkas, disitulah dia tempat panas ya, Bang, ya. menyimpan makanan, sayuran, seterusnya, dan itu tidak mampu untuk naik beban. Akhirnya itu yang menyebabkan juga kebakaran. Sebenarnya kalau kita buat standar-standar saja itu nggak masalah. Makanya juga kami juga pernah berbincang dengan pihak PLN. Pihak PLN juga menyampaikan, mereka sudah menyampaikan batasan mereka tuh begitu rumah masuk di dalam meteran, itu loh PLN. Jadi dari NCB di dalam rumah itu bukan mereka. Punya rumah sendiri yang ya. Iya, yang punya rumah sendiri. Maka yang masuk dalam rumah adalah instalasi listriknya adalah tanggung jawab kita. Mau bagus atau tidak, mau berisiko tinggi atau tidak, maka kita cari. Kalau PLN, Anda mau yang 1.300, mau yang 1.900, atau yang 4.500, saya pasang. Kalau Anda dapat yang 1.300, kapasitasnya tidak boleh sampai ada kulkas, ada mesin cuci, ada kipas AC sampai 4. Ya tentu beban daya kurang, akan terjadi naik turun dan seterusnya, dan itu udah ada batasannya. Nah ini sekarang terjadi, masyarakat itu tidak memahami. Dia punya cuma 450, Paksakan ya ya. dipaksakan ada kulkas Buat. dua. Nah, mungkin ini Bang, himbauan Bang kepada masyarakat, khususnya Kota Jambi Bang, untuk mencegah terjadinya kebakaran di Kota Jambi. Mungkin himbauannya apa aja sih Bang, agar masyarakat bisa memproteksi secara dini di lingkungan rumah itu sendiri sih Bang? Terima kasih Bu Lili, kepada seluruh masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan untuk nanti karena pelayan dan kesehatan. Untuk itu cara mencegah, jangan sampai kita terjadi apapun upaya yang kita lakukan semuanya kembali ke yang di atas, ya kan. Tapi lebih bagus mencegah daripada mengobati. Nah, oleh karena itu yang pertama, siapkan APAR di rumah masing-masing. Alat pemadam api ringan atau dibilang itu racun api. Terserah mau yang 3 kilo, mau 6 kilo, taruh di dapur. Saya sudah banyak sekali sosialisasi, Bu Lidi, di rumah sakit, perhotelan, termasuk juga di apa, dan juga kepada masyarakat. Nah, saya tanyakan dulu satu, Ibu, rumah Ibu pasti nilainya di atas 150 juta, pasti nilainya di atas 300 juta. Ada tenaga medis, ada juga katanya. Betul nggak? Betul. Iya kan? Satu saya tanya, ada nggak apa di rumah? Tidak ada. Itu satu Pak. Sediakan apa di rumah. Apa itu ada masa expirednya 1 tahun. Setelah itu diisi ulang. Habis Dicek lagi ulang. lagi Ya, nah itu satu. Yang kedua, biasakan kita mendisiplinkan diri terhadap kelistrikan. Mendisiplinkan diri maksud saya, kalau kita memang mau keluar rumah, meninggalkan rumah, mau bekerja, periksa semua kelistrikan dulu. Apakah AC sudah mati? Apakah CSan nanti sudah dicabut? Baik mau di rumah maupun di kantor kita. Sebelum pulang itu periksa dulu semua kodaman baru kita pulang. Jadi disiplinkan diri kita terhadap kelistrikan. Mendisiplinkan itu maknanya banyak. Jadi kalau kita tidak mendisiplinkan susah. Yang selanjutnya, jauhkan barang-barang yang sangat berbahaya, yang mudah terbakar dari barang-barang yang apa? Yang berisiko tinggi. Contoh BBM, ya, minyak. Di sana tuh ada tumpukan kertas, ada tumpukan apa, dan seterusnya. Nah, jauhkan dari tempat itu. Jadi karena itu akan lebih cepat menyebar. Nah, akan lebih cepat menyebar. Contoh, genset jangan ditaruh di tempat ruangan tertutup, ada lagi kertas, ada apa, dan seterusnya, nggak usah. Nah, selanjutnya perhatikan, mungkin anak-anak kita lagi bermain, ya, misalnya lagi main kubang api, main apa, sayang anak boleh, tetapi lebih sayang kita dengan harta benda, jangan sampai gara-gara itu anak kita juga jadi korban. Misalnya lagi main kubang api, lagi main petasan, ternyata di dekat itu ada minyak dan seterusnya. Dan selanjutnya juga
kadang kita selalu menyalahkan penyebab kebakaran itu karena musibah. Tetapi musibah itu karena kita lalai dan dengan sengaja. Kami dari situ disiplinkanlah diri kita terhadap untuk menjaga proteksi rumah kita sendiri. Bang, makasih banyak Bang atas penjelasan dan himbauannya kepada masyarakat. Mungkin di Dan satu lagi catatan, jangan lupa catat nomor pemadam kebakaran ya Pak, yang tadi saya sampaikan. Catat 0811 7113 113. Jangan hanya didengar, jangan hanya ditonton, tapi dicatat dan disimpan di dalam HP. Karena suatu saat bisa saja bukan Bapak pemirsa yang Bapak Ibu, para pemirsa yang membutuhkan, bisa saja sanak saudara nanti yang membutuhkan nomor layanan pemadam kebakaran. Dan itu mudah-mudahan kami akan bekerja dengan tulus ikhlas untuk melayani Bapak Ibu selama 24 jam. Pulang dengan selamat, pulang dengan cedera, pulang tinggal nama. Pantang pulang sebelum padam. Semuanya ya. Ya. Bang, tapi itulah waktu kita juga membatasi. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa membahas terkait topoksi atau upaya-upaya penyelamatan dilakukan oleh Damkar itu sendiri, Bang. Dan saudara, itulah perbincangan kita bersama Bang Mustari, Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Jambi. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.